Selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat datang di gereja kita Jemaat Karambe. Shalom Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah ini. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tema perenungan kita dalam minggu ini adalah datanglah kepadanya. Setiap orang yang datang pada Tuhan dengan penyerahan diri yang sungguh tidak akan terhalang, melainkan ia akan bersorak-sorai di dalam melayani Tuhan karena adanya pengakuan dan kedahsyatan Tuhan untuk tetap taat dalam menghadapi tantangan. Hanya dengan datang kepada Yesus, maka keyakinan iman diteguhkan dan kepastian keselamatan dijaminkan sepenuhnya. Mari kita berhimpun menghadap Tuhan dan bersorak-sorak memuji namanya. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, bersembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Diberkati dan serahkan hati, datang dalam hati, sucikanlah Dia akan rumah yang setia. Hendak anugerahi kami sekalian, supaya berpengasihan. Berilah wajah-Mu nyata bercahaya, kuatkan percaya. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, sebagai umat yang berusaha hidup sebagai hamba yang diperkenalkan Tuhan dengan setia melakukan dan menyatakan kebenarannya, tentu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kita yang sempurna, yang hidup tanpa dosa dan kejahatan. Karena itu, mari dalam kerendahan hati kita datang kepadanya mengaku dosa-dosa kita sambil mengingat akan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita. Ku
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru firman Tuhan. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca Mazmur. Kita akan bermazmur dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 17 sebagai bacaan kita yang pertama. Dengarlah kekasihku, Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung. meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang. Lihatlah ia berdiri sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap. Dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah tulisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sesuai. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim emas.
Bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah. Dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, Jelitaku marilah, merpatiku di celah-celah batu. dipersumpahkan, Perlihatkanlah wajahmu, pendengarkanlah suara, sebab merdu suaramu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. kebun-kebun anggur yang besar. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Yang mengembalakan pohon di tengah-tengah Sebelum angin senja berembus, dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kicau atau seperti anak rusa. di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Amin. Palulah koi puang tu mintu kadi pangeran mintu malaikat. Budi-budi tu kama totoran na buang ta pakala pisangana. Palulah koi puang tu mintu papudian si patona sangana. Penombai tu puang mintu malaikat budi-budi sangana. Kita ulang. Palulah koi puang tu mintu kadi pangeran mintu malaikat. Budi-budi tu kama totoran na buang ta pakala bisangana. Palulah koi puang tu mintu pabudian si patona sangana. Penombai tu puang mintu malaikat budi-budi sangana. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa, pemilik dan pemelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih terus anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh duduk bersama, boleh menaikkan pujian dan syukur kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menuntun dan memelihara setiap kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau katakan bagi kami anak-anak Tuhan, sehingga firman Tuhan hari ini menjadi terang bagi kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah sedia membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Sakarya 9 ayat 9 sampai 12.
Sakaria 9 ayat 9 sampai 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin. Bacaan yang ketiga terambil dari kitab Roma, pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan 26. Kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 26. Firman Tuhan. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tetapi ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. Saya ulangi, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka,
siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Firman Tuhan. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Ajakan Yerusalem. Juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat berjumpa. Sudah memberi salam bagi orang-orang di sekitar samping kanan atau kiri? Sudah memberi senyum yang termanis pagi ini? Sudah ya? Sudah, puji Tuhan. Ya, selamat berjumpa bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, melihat tema kita hari ini, datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya, Pak Atulian Basanta kita solanasang saya komi lako kalena. Saya komi lako kalena. Kalau kita baca dengar saat ini, kita lihat tema terbersit kumua mau kemana? Datang kemana toh? Satu. Yang kedua adalah siapa yang mengajak? Siapa yang mengajak? Sedangkan kita adalah orang-orang yang kadang biasa kita ke toraya ki keden ni rambu tuka araka atau undangan-undangan yang lain biasa di kelompok ada malongko syaki lamale kete eri tandemin dan tambeki batu minda di undi di turu. Itu kan kebiasaan kita orang Toraja, tetapi ya kayak di rambu Solo otomatis kita masih luka maleki lako tongkon mak bangki. Tapi kalau misalnya acara syukuran rambu tuka itu kadang harus kita tahu dulu siapa yang ajak kita dan syarat keundangan ta, karena apa? Kita malu, malongkok ki. Nah, hari ini Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan adalah sesuatu yang sangat menarik bagi kita, dan apa yang Tuhan mau katakan bagi kita sekalian secara khusus dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Kalau kita lihat perikopnya langsung katakan ajakan juru selamat. Kalau kita sudah lihat baca ini, kita sudah tahu siapa yang mengajak kita.
siapa yang mengajak kita, siapa yang memanggil kita. Nah, di pasal 11 kalau dibaca mulai dari ayat 2 sampai beberapa perikop ke bawah, Yesus dan Yohanes Pembaptis dan bahkan Yesus mengecam beberapa kota. Kalau kita lihat dari atas itu menunjukkan bahwa bagaimana sebenarnya Yesus dengan keras mengecam banyak orang. Bahkan dalam pembacaan kita di ayat 25, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Siapa itu? Mindana to, kalau di atas kita banyak sekali tidak yang dikatakan orang pandai, orang bijak ini adalah orang-orang yang mengerti akan hukum Taurat, yang merasa dirinya benar. Karena itulah sebuah kecaman yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan sebelumnya kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis bertanya kepada Tuhan Yesus tentang Mesias itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setelah itu kita baca di ayat 25 sampai ayat 30, ini adalah sebuah doa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Di atas keras tetapi di bawahnya itu Tuhan Yesus begitu luar biasa memberikan sebuah ajakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, jemaat kekasih Tuhan, mari kita lihat dulu ayat 25. Ayat 25 ini adalah sebuah ajakan bagi kita sekalian. Siapa yang mengajak kita untuk datang kepadanya? Mari garis bawahi di situ yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di situ Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di garis bawahi, Tuhan langit dan bumi. Artinya apa? Ia mau katakan bahwa yang mengajak kita, bahkan Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Allah pemilik kehidupan kita. Manusia, bukan hanya manusia tetapi pemilik langit dan bumi, semuanya tidak terbatas. Ini menjadi garis bawah bagi kita sekalian bahwa ternyata yang mengundang, mengajak kita sekalian ini bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang, tengyan atau biasa bangari, tetapi yang mengajak kita untuk datang kepadanya itu adalah Yesus Kristus. Dan bahkan Yesus Kristus mengatakan Tuhan langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Dan bahkan setelah itu di sini Tuhan Yesus menampilkan dua model orang, manusia. Orang yang pandai, orang yang bijak, tetapi Tuhan Yesus bersyukur bahwa ini semua diberikan, diajak kepada orang-orang yang kecil. Matumbai, nah dikatakan orang kecil. Orang kecil sebenarnya mau katakan biasa ini sebagai anak bayi, anak kecil. Kalau kita lihat anak kecil itu mereka mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ini kesana kemari atau lakukan ini, anak-anak masih katakan iya. Tetapi kalau lepas remaja itu ya sudah mulai kayak biasa anak-anak kecil batu remaja di soma abasi piring ko satu upah dako upah. Tapi ya kayak mana kelas mana kelas 3 kelas 4 di soma abasi piring, bahkan masih anak-anak yang umur 5 tahun ma abasi piring ki ijana seduka mau tundui ki. Mbak tadi kamu mau abasi piring, wah serius sekali. Tetapi kalau lepas remaja itu tidak. Inilah yang mau dikatakan bahwa anak kecil itu masih mendengarkan, bahkan mereka punya hati yang tulus. Mereka punya hati yang tulus untuk mendengar, masih dengan tulus menyambut ajakan yang diberikan. Nah, inilah yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus, posisi kita ketika mendengar. Mungkin akal pikiran manusia tidak waktu itu mereka berpikir bahwa tidak menerima akan keberadaan Tuhan Yesus. Bahkan apa? Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Tuhan Yesus dalam kerendahan, ia Mesias yang katanya di saat itu, karena
mindset banyak orang bahwa Mesias itu yang diurapi dia akan duduk di atas tahta, tetapi Yesus Kristus datang dalam kesederhanaan, bahkan ia harus lahir di kandang domba. Itu yang sulit untuk diterima. Bahkan ketika mengajar pun ia harus duduk bersama-sama dengan orang-orang yang terpinggirkan. Kenapa tidak duduk di atas tempat yang sudah disiapkan? Inilah yang sulit untuk diterima banyak orang. Tetapi jemaat kekasih Tuhan ini, bersyukurlah bagi setiap kita yang sudah menerima. Dan bahkan saat ini penekanan di ayat 27 luar biasa. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal aku selain Bapa. Diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain aku. Kalau kita dengarkan dan kita dengarkan baik-baik dan betul-betul menghayati apa yang sebenarnya Tuhan katakan ini adalah sebenarnya sebuah pengakuan Yesus Kristus sendiri bahwa Allah telah menyatakan dirinya di dalam kehidupan umat manusia. Allah yang menyatakan dirinya. Ini sungguh luar biasa, dan penyataan ini membuat setiap kita, karena itu masih saya katakan bersyukurlah kita, beruntunglah kita karena kita bisa menerima, kita mendengar, menerima ajakan ini, undangan yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Yang mengajak kita saat ini untuk datang kepadanya itu bukan sembarang orang, bukan manusia biasa, bukan rasul biasa, bukan nabi biasa, tetapi Ia yang mempunyai segala sesuatu. Inilah yang dikatakan oleh nubuatan Sakaria tadi tentang Mesias itu. Penggenapan nubuatan Sakaria, Mesias yang akan datang dan manusia akan menaati dan semuanya bergantung kepadanya. Ini ajakan bagi kita sekalian untuk datang kepadanya. Mengapa kita diajak untuk datang kepadanya? Matumbai na kita sekalian na ada kipong matua tetelan Yesus Kristus untuk datang kepadanya. Kalau kita baca Kidung Agung tadi menunjukkan hubungan yang sangat luar biasa, hubungan antara seseorang, tetapi sebenarnya mau katakan hubungan antara manusia dan penciptanya. Hubungan kita manusia dengan Allah itu digambarkan dalam hubungan yang sangat intim, cinta yang sangat luar biasa yang tidak terbatas. Karena itulah Yesus dalam pembacaan kita mengajak kita saat ini untuk datang kepadanya. Dan ajakan ini bagi setiap orang yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat. Seperti apakah letih lesu itu atau berbeban berat? Jemaat kekasih Tuhan, menjalani kehidupan hari-hari pasti dembangki itu mata. Kadang setiap hari mungkin rutinitas itu tetap berjalan begitu saja. Tetapi ada di mana titik, ada saat di mana kita begitu capek, begitu letih. Kalau capek itu biasa banget capek. Tapi kalau letih lesu, itu mau menggambarkan bahwa kita sudah tidak punya kekuatan. Kita tidak punya kekuatan. Pada titik mana seorang manusia mengalami yang namanya letih lesu? Pada titik mana? Capek mungkin bagi kita sekalian ketika kita menjalani rutinitas dari pagi hingga sore kita bisa beristirahat. Tetapi beberapa bagian saya mengambil dari perempuan, yaitu kita tahu ini membenan ini titik terletih lesunya seorang perempuan. Tidak mungkinlah di kompok ade mata kaki itu basi piring batu mata kaki mas sapu dan sebagainya mengurus sana, itu tidak, bukanlah sebuah yang namanya letih lesu. Perempuan pernah merasa capek ketika ia mau bersalin, mau melahirkan.
Biasa perempuan itu 1-2 minggu itu akan mengalami, sudah rasakan sakitnya, sampai ketika mau masuk dalam, mau melahirkan seorang anak, di situ letih lesu, capek sekali. Bahkan doang Allah di kami, capek sekali. Tetapi ketika anak itu lahir, susi tona kau biasa to bene, susi kita na samboi, pena. Betul atau tidak ibu-ibu? Adakah capek yang lain selain capek itu? Itu titik tercapek. Artinya sudah kehidupannya berada pada posisi. Nah, kau mau tobe biasa kami tobe, ya tu katuang ki susi toh, aduh. Tetapi disinilah mau menunjukkan bahwa ketika anak itu lahir, susi ki itu nasamboi penah. Itu titik tercapainya seorang perempuan. Titik tercapainya seorang laki adalah ketika ia harus pergi pagi, pulang malam. Apa sanganna kita raya teh rakka asang pulona, untanan rakka asang pulona. Berusaha untuk mencarikan nafkah bagi anak istrinya. Ini posisi di mana kita betul-betul letih, lesu, capek betul. Kalau sekarang itu kadang menjadi biasa, kalau cuma duduk saja itu capek. Karena apa? Capeknya bukan karena apa, tapi capeknya karena pikiran. Banyak orang cuma duduk saja, tetapi budak tuh hemat akan, amat tuh memang akan. Tangaran aden pia jolu padang mana tahu, batu tumba bang ami jolu. Tangaran na ini dan lain batu den nomo tulase lama leo meki ke masyang dongbongi. Capek apa toh? Capek pikiran. Diko capek pikiran, tapi ada katakan kuma bukan cuma pikiran Bu Pendeta, tapi capek kantong. Gitu. Konek itu. Capek yang betul luar biasa, letih lesu. Dan disinilah ajakan itu datang. Pergumulan kehidupan kita itu datanglah satu ajakan yang sangat luar biasa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi jemaat kekasih Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, luar biasa. Tapi ada sambungan. Ayat 28. Pikulah kuk yang kupasang. Pikullah kuk yang kupasang. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu permasalahan kita, Tuhan tahu capeknya kita. Tuhan tahu semuanya itu. Tetapi pada posisi inilah, pada letak inilah, apa yang kita alami, pergumulan kita yang kita alami, inilah ajakan yang datang bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Datanglah kepadanya, marilah kepadaku. Ajakan yang sangat luar biasa dengan memberikan kelegaan kepadaku. Karena itu juga hari ini mau mengajak kita bahwa kita manusia menjalani kehidupan ini jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ada kidung jemaat 445 kalau tidak salah. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Luar biasa lagu itu. Patar dak oleh kami. Dak oval senani suarang kumi. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Inilah ajakan itu datang kepada kita sekalian, bahwa ketika kita dalam kelemahan, kita dalam keterbatasan, kita betul-betul susah untuk mengangkat beban yang ada pada diri kita. Yesus Kristus, marilah kepadaku dan berharaplah kepadanya. Persoalannya adalah banyak manusia mengandalkan dirinya sendiri. Banyak manusia mengandalkan pikirannya, kekuatannya, kepintarannya. Ini persoalan. Ini persoalan. Ketika manusia itu mengandalkan kepintarannya, manusia itu mengandalkan bahwa saya itu kuat, padahal sebenarnya manusia itu
lemah. Jangan berharap pada diri sendiri. Jangan berharap pada kekuatan manusia, tetapi berharaplah kepada kekuatan jemaat kekasih Tuhan. Janji Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita sekalian. Ia akan memberi kelegaan. Kalau kita baca tadi, saya sudah singgung bahwa di ayat 29, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut. Kuk, Bapak Ibu tahu kuk? Kalau orang-orang, saya masih dapat orang yang membajak sawah, topariu. Apa tuh topariu? Bahkan ku tak pernah pakai apa sangat traktor, belum pakai traktor tapi masih pakai tedong. Tedong itu bekerja di sawah. Dado tuh tedong ada yang susi to kayu di pendek tedo to palemping na tedong, satu di sini satu di, artinya dua kerbau yang berjalanan beriringan supaya membajak sawah. Nah, ini masih tempo dulu saya masih dapat juga tedong itu kuk yang ditaruh di atas sini di palempeng na tedong itu. Jadi tidak bisa cuma satu tetapi harus ada dua tedong. Dan menarik baja itu untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan di sawah. Ya ke sini saat itu kuk batu misa itu tedong lari lah tedong itu. Nah, ini yang mau dikatakan Tuhan kepada kita Yesus Kristus, pikul lakuk. Kita akan tetap mengalami, ya kita akan tetap memikul kuk itu. Apa itu kuk? Persoalan, pergumulan menjalani. Karena apa? Kalau kita katakan bahwa ketika Yesus memberikan kelegaan kepada kita, tidak dipungkiri bahwa kita berada dalam dunia ini, setiap manusia akan mengalami pergumulan, setiap manusia akan mengalami persoalan kehidupan. Tidak bisa dipungkiri meskipun kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan meskipun kita dikompokade Allah bongi magi mas sambayang tak bangku bela alpa malik kumpulan rumah tangga dan maliki mak gereja tidak pernah alpa, tetapi mengapa itu beban masih ada? Ini yang dikatakan Tuhan, pikul lakuk. Kuk ini mau dikatakan bagi kita sekalian Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita tetap akan pikul. Tetapi dalam memikul kuk itu bukan kita sendiri, tetapi yang akan berjalan bersama dengan kita untuk memikul kuk itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kita berjalan, di samping kita itu ada Yesus Kristus berjalan bersama dengan kita untuk memikul kuk itu. Tetapi titik terberat dari beban itu bukan ada pada pundak kita, tetapi berada pada Yesus Kristus. Jadi kita tetap berjalan bersama dengan Yesus Kristus dalam dunia ini, menyelesaikan pekerjaan kita dalam dunia ini. Tapi ingatlah, belajarlah, Yesus Kristus berjalan bersama dengan kita memikul kuk yang kita pikul dalam dunia ini. Nah, jemaat kekasih Tuhan, inilah ajakan kepada kita sekalian. Datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya, kepada Yesus Kristus, sang pemilik kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita manusia. Apakah kita akan menerima undangan itu dengan sukacita? Apakah kita menjadi orang-orang yang menyambut ajakan yang Tuhan anugerahkan? Kalau kita mau pergi ke kondangan, rambu tuka, dipilih mutu pakaian yang terbaik, dikonde mutu belok ketah, di listik kimo dicilla imo, artinya kita datang dalam menerima undangan itu dengan apa? Dengan yang terbaik. Muka pakaian yang terbaik kita pilih dari lemari. Yang terbaik ketika kita menerima ajakan undangan itu. Sekarang ketika Yesus memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Boleh jugakah kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang datang kepadanya dengan seluruh keberadaan kita, bukan satu dua keberadaannya, seluruhnya, semuanya beban berat kehidupan kita, bahkan sukacita duka cita kita bawa kepada Tuhan. Karena apa? Ia yang
betul-betul mengerti keadaan kita manusia. Ia yang lemah lembut, Ia yang akan menyegarkan setiap hati kita dan memberi kekuatan bagi kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita terima ajakan Yesus Kristus untuk datang kepadanya, dan mari kita menyambut ajakan itu dengan mempersiapkan kehidupan kita, diri kita dengan matang. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Salama ala kita solanasang huang pasakiki. Amin. Mari jemaat kita bersaat teduh. Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk seluruh dunia. Sebelum kita mengungkapkan ungkapan rasa syukur kita, dipersilakan paduan suara katekisan dari jemaat Paniki. Dan dilanjutkan nanti dengan solo dari PKB. Silakan.
Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salib-Mu. Aku berseru di hadapan-Mu, ku bersujud di bawah kaki-Mu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh dari-Mu. Ku peluk salib-Mu, oh Tuhan. Tuhan, tuntun langkahku, Tuhan, tuntun langkahku, Tuhan, tuntun di perjalananku. Tuhan, hibur hatiku, Tuhan, hibur hatiku, Tuhan, hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu, Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu, Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh dari-Mu. Ku peluk salib-Mu, oh Tuhan. Tuhan, tuntun langkahku, Tuhan, tuntun langkahku, Tuhan, tuntun di perjalananku. Tuhan, hibur hatiku, Tuhan, hibur hatiku, Tuhan, hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu, Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu, Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tuhan, tuntun langkahku, Tuhan, tuntun langkahku, Tuhan, tuntun di perjalananku. Tuhan, hibur hatiku, Tuhan, hibur hatiku, Tuhan, hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu, Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu.
tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengungkapkan ungkapan rasa syukur kita, dan kita akan diantar oleh nats dari Roma 7 ayat 25. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan, dan hendaklah kita selalu mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan menyanyikan nyanyian rohani 129 ayat 1 dan 3, karunia baik semua. Dan undi 4 ini akan kita berikan kepada katekisan dari jemaat Paniki. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setia-Mu ya Bapa, menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku, kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Dilanjutkan pengulangan lektura. Dimohon kesabaran kita sejenak dan natura yang akan kita uangkan sambil pundi dijalankan. Buah manggis untuk pembangunan. Ya, kita tahu saat ini gereja kita ada sementara dalam pembangunan. Kita untuk mendukung pembangunan tersebut sangat diharapkan. Ya, ada buah manggis, silakan.
ditawar. 50. 50. 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kue. Saya tidak tahu isinya kue apa dalam ini, yang jelas kue. Pasti mami itu. Untuk pembangunan, ya untuk masih pembangunan. Silakan ditawar. 1 kali. Tidak ada. 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, kue. Nah, ini untuk PAUD. Ya, karena kita tahu bahwa kita Jemaat Karambe sudah ada PAUD, jadi ini ditujukan kepada PAUD. Ya, mari dari taruharga. 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih sama untuk PAUD. Mari Bapak Ibu kita taruh harga. Satu kali. Tak mau. 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh iya, terima kasih, dikembalikan. Mari tarik harga. Ada tadi 50 dari belakang. Iya, 1 kali 100, 200 ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, masih ada kue untuk pembangunan. Silakan Bapak Ibu taruh harga. Tak mau. Dua kali. $50, 3 kali. Oh iya, ya ini untuk adik-adik kita tadi yang sudah mempersembahkan lagu dari Katekisan Jemaat Paniki ya. Ya, ini ada piong bobo atau piong 2 kayu. Oh, piong bobo. Ya pasti mami itu sabak domi paniki. Bobo ya. Iya. Ya silakan ditaruh harga. 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan pemisahin. Oh udah pale. Oh ya 5 tadi dari ini depan. 1 kali, 100, 2 kali, 3 kali. Oh yo, dentong ampalan. Tak apa lek sampai dak dua ini anak. Ya, Bapak Ibu, silakan. 50 tadi dari depan. 1 kali, 2 kali, 100, 3 kali. Ya masih ada. Ya tetap 50 dari depan. 1 kali, 2 kali, oh 100, oh ya, 3 kali. Dempa. 50 dari depan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada? 1 kali 100. Sudah ada. Oh ya. 100 banyak orang.
Satu kali. Masih banyak, iya. Satu kali, dua kali, tiga kali. Iya, masih ada. 100. Satu kali, dua kali, tiga kali. Di belakang. Ini masih ada. 100. Satu kali, dua kali, tiga kali. Iya, masih ada. 100. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, lagi 3. Dempa. Silakan Bapak Ibu Taruarga. Satu kali. Satu kali, dua kali, tiga kali. 100. Tiga kali. Laku tepiong domi pikir. 100. Tiga kali. Masih ada yang Taruarga? 100. Tiga kali. Bisa amarale. Oh, ada dua apa? Nang kemutom ale lang ini. Depo kami. Yan natae mo ko. Oh, 100. Tiga kali. Misa aja murah. Menasang komida ko ate kita ambil lagi. Yan natae mo. Bisa menghasil 50 pentalon pasulit tama. 100. Tiga kali. Tak boleh. Oh iya. Iya te ku sampai lah panikilan parupanya manuk sabah libador du kami paniki te. Manuk apa teh? Lodong raka. Birang. Oh, bisa membakar, mental dolo namanya nih. Ya silakan Taruarga. Lima 50, 100. 100 satu kali. 150. 150 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Ya, kurang atau matuan tas yang kepin na pasulit tama untuk lansia. Lansia ya. Del 50 na may boko ni na. Satu kali. Dua kali. 100. 100 tiga kali. Terima kasih partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama jemaat kekasih Tuhan, kita menaikkan syafaat kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, bahkan persekutuan yang boleh kami alami saat ini.
Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami pakai dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami bersama-sama bersekutu dalam rumah-Mu yang kudus saat ini, menaikkan pujian, menaikkan syukur kami. Bahkan kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan terus menuntun dan memelihara setiap hati kami, sehingga firman Tuhan menjadi landasan bagi kami dalam dunia ini menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh memberi diri dalam pelayanan. Terima kasih bahwa waktu ini adalah waktu yang Tuhan anugerahkan. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan saat ini, dalam kerendahan hati kami datang membawa hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati pribadi kami, bahkan keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan anugerahkan, kiranya beserta baik kami selaku istri, baik kami selaku suami, baik kami selaku anak-anak dan juga orang tua dalam kehidupan anugerah Tuhan. Tuhan kiranya berperkara menolong kami, hikmat Tuhan anugerahkan dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Dalam setiap gumul kami, dalam sukacita kami, dalam duka cita kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhanlah yang berperkara dan kiranya Tuhanlah yang menolong, memampukan kami menjalani kehidupan dalam dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini, dalam kehidupan, dalam tugas tanggung jawab, bahkan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Juli 2023. Tuhan sempurnakan syukur mereka. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Bahkan saat ini kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih sayang Tuhan bagi Ibu Elizabeth Datu Allah, Hingbeli Meeting, Bapak Sulaiman Dea, dan Nenek Masola. Dalam kehidupan, dalam syukur mereka, kehidupan pribadi lepas pribadi, Tuhan sempurnakan syukur mereka, sehingga mereka pun terus melihat kasih dan perkenaan yang Tuhan terus nyatakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan ini juga kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Jede Nimpa, Nenek Bagas, Bapak PT Pakan, Nenek Riel, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Papa Indah, Ibu Maria, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando, Nenek Eva, Bapak Lois, Kakek Lolika. Dalam sakit penyakit yang mereka alami, kelemahan tubuh, kami percaya, kami meyakini Tuhan, bahwa lawatan Tuhan akan terus nyata bagi mereka. Makanan, minuman, usaha-usaha yang sementara mereka lakukan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi mereka, mari Tuhan memberkati. Bagi segenap keluarga yang terus mendukung, bahkan mendampingi mereka, kiranya kasih dan berkat Tuhan akan terus Tuhan nyatakan. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami juga mendukung dalam doa segenap keluarga dalam duka cita yang mereka alami. Bersama dengan keluarga Bapak Rante Parung, Bapak Benyamin, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Mama Ando, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Petrus Palli, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga almarhum Bapak Yohanes Taulabi, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, dan bahkan rencana bersama-sama dengan keluarga Tandiseno untuk rencana memasukkan peti almarhum Bapak Ronald. Kami percaya, kami meyakini Tuhan,
Tuhanlah yang akan menolong mereka. Tuhanlah yang akan terus mendampingi, bahkan menghiburkan kehidupan dalam duka cita yang sementara mereka alami. Tuhan beserta dan menolong mereka. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya dalam minggu ini. Berdoa untuk ibadah rumah tangga yang akan dilaksanakan juga, ibadah OIG, dan juga pemberkatan perkawinan saudari Dian dan Nila yang akan dilaksanakan. Tuhan menolong memampukan mereka, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang akan mengambil bahagian Tuhan persiapkan. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami alami, juga bersama dengan segenap katekisan dari Jemaat Paniki. Tuhan beserta dengan mereka, sehingga Tuhan juga persiapkan kehidupan mereka untuk proses yang akan mereka alami untuk menerima peneguhan sidi. Perlengkapi kehidupan mereka, bahkan Tuhan menolong mereka. Ya Tuhan, di saat ini kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan berkenan, Tuhan memberkati juga natura yang boleh kami lakukan saat ini, kiranya semua berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terlebih tubuh kami adalah persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk semua majelis gereja di tempat ini dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan. Mari Tuhan menolong dan memberkati untuk setiap kami yang boleh mengambil bahagian, pianis, song leader, operator LCD, koster, multimedia, dan setiap kami. Tuhan berserta dan menolong, sehingga setiap talenta yang Tuhan anugerahkan menjadi talenta yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan terus memberkati perjalanan kehidupan anugerah Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan memelihara setiap kehidupan kami. Dan ini doa kami Tuhan, karena hanya dalam Tuhan Yesus kami datang berdoa dan memohon. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Tapi sebelumnya, atas nama seluruh majelis gereja dan anggota Jemaat Kerambe menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Amala STH, pendeta dari Jemaat Panga, yang hari ini sudah melayani dalam ibadah, menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Ibu Pendeta dalam setiap pelayanan dalam kehidupan keluarga. Terima kasih juga kepada segenap majelis gereja, pemain musik, song leader, operator LCD yang sudah ikut juga sama-sama melayani dalam ibadah kedua hari ini. Bapak dan Ibu, beberapa penekanan warta jemaat kita hari ini. Yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Kerambe yang dirangkaikan dengan pembinaan manajemen stres dilaksanakan hari ini Minggu tanggal 9 Juli 2023 jam 11 selesai ibadah kedua. Yang menjadi tuan rumah adalah pengurus PWGT dan kelompok pelayanan Rantepao. Yang kedua, rapat pengurus lansia Jemaat Kerambe akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 jam 9 pagi di gedung gereja Jemaat Kerambe. Untuk itu diharapkan kehadiran semua pengurus lansia. Yang ketiga, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Awal Sunarsi Luden, Sarjana Teologia. Oleh karena itu diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Kerambe dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023
melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Pelayan firman Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang. Selanjutnya pemberkatan pernikahan Saudari Nila dengan Saudara Dian Karatuan, anak Bapak Justinus Upa Senggo, dengan Ibu Martina Nawa Daun Alo, kelompok pelayanan Karasik A, akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di gedung gereja atau di Gereja Toraja Jemaat Banula Sa'dan Tirwalo. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan di Tongkonan Salasa di Lembang Sa'dan Tirwalo. Penyampaian ini sekaligus juga undangan bagi segenap majelis gereja, pengurus dan anggota OIG, serta anggota Jemaat Karambe. Kemudian persiapan bersama untuk pelayan hari Selasa 18 Juli 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang. Yang berikutnya pertemuan bulanan PPGT Klasis Kesuk Malenong dilaksanakan hari ini Minggu tanggal 9 Juli 2023 di Jemaat Panga jam 1 siang. Oleh karena itu diharapkan kehadiran anggota pengurus dan anggota PPGT Jemaat Karambe. Selanjutnya informasi dari pengurus PAUD Antera Karambe. Yang pertama, pembekalan calon guru PAUD Antera Jemaat Karambe akan dilaksanakan hari ini Minggu tanggal 9 Juli 2023 jam 2 siang dan hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 jam 2 siang. Yang kedua, pertemuan dengan antara orang tua murid dengan pengurus PAUD Antera Jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 jam 10 pagi. Untuk informasi bagi segenap warga jemaat bahwa sampai hari ini anak-anak kita yang sudah didaftarkan untuk menjadi calon siswa di PAUD Antera Jemaat Karambe sudah sebanyak 20 orang anak. Yang terakhir, kumpulan PWGT kelompok Tondok Lombok akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di rumah Ibu Paulina Lembang. Demikian beberapa penekanan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan Kidung Jemaat 85 ayat 7 dan 9, Ku songsong bagaimana. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam mengatur datangnya. Sengaja ia datang melipur Rabu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu.
karunia membawa kemenangan selama-lamanya. Orang tua serta saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dan takutlah akan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan nyanyian kita pada hari terakhir ini, pada ibadat terakhir ini, Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 3, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Demikianlah ibadah kita pada ibadah yang kedua pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Halo ibu-ibu, jangan pulang ya, kita pembinaan. Sebentar.
Jangan pulang ke rumah, sudah ada pemateri. Biar anak-anak PPGT juga boleh ikut. Bapak-bapak juga boleh ikut. Terima kasih.